Tapi kalau tidak sesuai Alkitab ya kita tidak jalankan. Nah ini bukan lagi bicara soal relasi dengan manusia, tetapi lebih dalam atau lebih jauh adalah kita berelasi dengan Tuhan sendiri. Tapi dengan berespons terhadap setiap perkataan di telinga kita. Ya, perkataan yang masuk ke telinga kita bisa jadi itu adalah memang kehendak Tuhan, suara Tuhan ya yang datang ke telinga kita ini. Nasihat-nasihat yang baik, kenapa sih kita tidak coba lakukan terlebih dahulu? Ya entah itu beribadah di dalam ibadah minggu, entah itu mau melayani Tuhan, entah itu sekolah minggu, entah itu PA remaja, entah itu PA pemuda gitu ya. Kalau memang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, kenapa kita lawan? Nah kalau kita lawan suatu anjuran tersebut, berarti kita sedang melawan siapa? Ya melawan Tuhan. Jadi kita Bapak Ibu saudara sekalian, kita pun sebagai guru orang tua ya, ketika mengajar anak tuh hadapkan anak itu kepada Tuhan. Bukan kepada diri kita yang penuh dengan kelemahan dan dosa. Ya kalau mereka dihadapkan dengan kita, ya teladan kita nggak sempurna. Kita pun tidak bisa memberikan teladan yang baik kepada anak-anak kita. Tapi mereka harus diperhadapkan dengan Alkitab sendiri. Alkitab berkata ini. Ya kalau tidak taat, kamu berarti tidak menaati Tuhan. Kalau kamu taat, berarti kamu menaati Tuhan. Nah, itu sangat penting ya. Untuk bisa melihat kaitan antara perkataan orang atau anjuran orang, perintah orang dengan kaitan dengan Tuhan sendiri yang berbicara. Lalu para imam membawa tabut perjanjian itu melambangkan hadirat Allah sendiri dan mereka membawa tabut perjanjian sebagai ketundukan ketaatan kepada Tuhan dan ini mengingatkan kita bahwa kita harus terus minta penyertaan Tuhan. Yang menyelamatkan kita adalah penyertaan Tuhan. Yang menolong kita untuk bisa hidup kudus di hadapan Tuhan adalah penyertaan Tuhan. Seperti bangsa Israel diselamatkan oleh penyertaan Tuhan, tabut perjanjian sebagai simbol tangan Tuhan membendung air sungai Yordan. Dan demikian juga tabut perjanjian itu terus dibawa oleh bangsa Israel sampai masuk ke tanah Kanaan. Dan itu menjadi simbol bahwa pusat kehidupan bangsa Israel adalah firman Tuhan. Tanpa firman Tuhan, mereka nggak bisa menyeberangi sungai Yordan. Tanpa Tuhan, tanpa penyertaannya, mereka tidak bisa mengalahkan bangsa-bangsa di tanah Kanaan. Tanpa Tuhan, kita nggak bisa apa-apa.